Jadi ada turunan Sumedang juga ya Pak? Jadi ada. Pas sempat diusap, putra iya bakal jadi pejabat ya itu. Kalau itu Assalamualaikum Pak Wabub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wabub, kita berbincang santai saja ya Pak Wabub. Katanya ada turunan juga dari Sumedang nih Pak. Ya, Gimana ya. itu Pak cerita mulai tahu ada turunan dari Sumedang itu dari kakek atau dari siapa sih? Dari bapak saya menyusuri lah ya nenek moyangnya. Kok saya juga nggak bingung kok ujuk-ujuk kenapa ya saya yang lahir besar di Bandung kok bisa di Sumedang. Ternyata ketika ditelusuri kakeknya bapak saya atau ya bapaknya nenek saya lah ya, bapaknya nenek saya itu berasal dari Jati Gede, Mama Soekarta. Jadi ada turunan Sumedang juga ya Pak? Jadi ada. Pas sempat diusap, putra iya bakal jadi pejabat ya itu. Kalau itu saya waktu kecil sama kakek saya dari ibu saya itu pernah ini kan, ya Incu Akin bakal jadi pejabat. Dari kecil itu padahal saya nggak pernah Tidak mengira ya, tidak mengimpikan lah ya bakal bisa seperti Tapi ini. disematkan di Sumedang gitu, pejabat Sumedang. Enggak, pejabat aja ya. Jadi pejabat aja. Saya Alhamdulillah. waktu itu pas waktu saya jadi ketua DPRD baru saya teringat kembali kata-kata kakek saya pernah mengucapkan itu. Pak, waktu pertama Bapak dari Bandung ke meniti karir politik lah ya di Sumedang itu gimana? Ya dulu saya masih menjadi anggota DPRD di Kota Bandung. Banyak tawaran teman-teman dari Sumedang yang ngajak saya ke Sumedang, termasuk ya bapak saya nawarin ya Wan mau maju di Sumedang gitu. Ya saya Pak lihat dulu lah saya ini kan. Terus saya jajaki di sini. Saya ketemu tokoh-tokoh, salah satunya ada yang paling sangat membantu saya dari awal Pak Aceh Arifin, mantan Sekda ya. Iya, siap. Ya saya waktu itu masih anggota dewan di Kota Bandung. Kalau di sela waktu saya nggak ada kegiatan, saya juga waktu itu pulang kunjungan. Diantar sama Pak Aceh ketemu tokoh-tokoh, mantan-mantan kepala desa di Jati Gede waktu itu, terus di Wado, di Paseh, di Sumedang Kota di sini. Sama Pak Aceh diperkenalkan seperti apa dan tentang Sumedang saya ini kan baru saya mengatakan ya siap saya ini kan lah karena saya melihat potensi Sumedang yang begitu besar, tapi kok mohon maaf segala sesuatunya kalah dengan daerah lain. Ya. Berawal dari sana ya Pak ya? Wisatanya kita kalah, sakitnya kita terendah se-Jawa Barat. Dulu ya Pak? Iya, apapun ini kita selalu kalah dengan daerah-daerah lain. Ya, berdasarkan pengalaman saya memimpin di Kota Bandung dan juga saya tulus ikhlas, saya ingin betul-betul membesarkan Sumedang ya. Billahi ta'ala saya kuatkan dekat maju sebagai apapun, makanya saya nggak ngotot mau maju sebagai bupati pada saat itu apa. Yang penting saya lihat dulu figur calon bupatinya saya ya alhamdulillah saya berpasangan dengan Pak Doni Ahmad Munir ya kita bisa bekerja dengan baik. Tapi waktu Bapak di Bandung nih, waktu menjabat jadi ketua DPRD dulu ya Kota Bandung, sempat ini nggak Pak berencana gitu, kayak kas sebenarnya ya nyobian atau memang nggak ada ya? Nggak ada. Jadi mengalir begitu saja ya? Betul, mengalir. Tapi Pak, yang saya tahu juga bahwa Pak Wabub juga sekarang kan orang politik nih begitu kan ya, katakanlah seperti itu. Pak Wabub sudah menjadi ketua DPC Partai Demokrat ya Pak ya, seperti itu. Bahkan di Bandung jadi sempat di Dewan juga begitu. Tapi waktu kecil tidak pernah terbersit jadi politikus justru Pak. Bener nggak nih? Betul. Jadi cek kalau teh mah lamun resep ulah resep teuing, lamun teresep atau benci
jangan terlalu benci. Oh begitu. Saya dulu benci dengan politik. Oh. Terus terang saya ini, zaman dulu waktu 3 partai kan kita sudah tahu belum apa. Jadi yang jadi presiden udah pasti ini, partai pemenang sudah pasti ini. Nah begitu sudah ada multi partai, nah, baru saya belajar sedikit-sedikit ya. Jadi otodidak lah. Ya. Emang waktu kecil cita-cita Pak Wabub apa tuh waktu itu? Saya cita-cita bapak saya adalah panutan saya. Iya. Ya makanya saya ketika waktu kecil sampai SMP lah saya ditanya sama orang kalau udah gede jadi apa? Saya ingin seperti bapak. Saya cita-cita saya ingin jadi pengusaha. Oh pengusaha cita-citanya. Cita-cita saya jadi pengusaha yang sukses. Katanya tapi dokter ya, kalau nggak salah juga Pak ya? Ya kalau anak kecil kan biasa. Major Jenderal jadi dokter atau itu kan ini kan. Ya tapi saya karena panutan saya bapak saya dan bapak saya bukan dokter bukan. Tapi pengusaha ya saya. Jadi pengusaha ya, pengusaha besar berarti sukses, ya. Dan memang sekarang kan kesampaian juga Pak Wabub. Alhamdulillah. Sebelum saya terjun 100% di politik ya saya juga pegang perusahaan bapak. Dan ya sampai sekarang saya masih membantu usaha bapak. Pak Wabub dari kecil sudah bermain teman-teman banyak nih. Ya. Terus pergaulannya luas begitu kan. Ya. Notabene Pak Wabub juga sangat merakyat lah seperti itu. Nah alhamdulillah sekarang juga menjadi pemimpin ya Sumedang ya Pak ya seperti itu. Nah apakah juga tadi pergaulan dari kecil itu menjadi modal Pak Ya, untuk betul. tadi memimpin Sumedang dan membina masyarakat begitu Pak? Betul. Ya bapak selalu berpesan kita harus selalu rendah hati. Jangan pernah melihat orang, memandang orang dari jabatan, dari pangkat, dari tingkat sosialnya. Nah, saya bergaul dari kecil dengan siapapun, saya tidak memilih-milih. Bahkan ya saya pernah tiduran di emperan, saya pernah ya camping tidur di rumput di mana tanpa alasan. Ya kita jadi merasakan bagaimana ini masyarakat seperti apa. Kita pernah tidur di rumah penduduk di gubuk gitu di dekat hawu istilahnya. Kita merasakan gitu supaya kita tahu. Jangan tahu enaknya sajalah. Makanya saya juga itu harus turun ke bawah seperti itu, harus tahu masyarakat itu ya seperti itu. Harus tahu kondisi masyarakat yang sebenar-benarnya ya Pak ya. Oke. Supaya sebagai modal dasar kita untuk mengambil tindakan ke depan seperti apa. Ini. Ketika kita tahu kondisi masyarakat, kita bisa mengambil kebijakan yang tepat begitu ya Pak, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Pak. Betul. Pak yang kita tahu juga Pak Wabub, mohon maaf Pak Wabub juga dalam bahasa Sunda namanya akar rakyat katanya. Ke masyarakatnya bisa begitu seperti itu Pak, sehingga seolah-olah Pak begitu kan ingin berbaur gitu kan dalam setiap kegiatan gitu kan, menyapa gitu kan Pak, ngobrol itu benar-benar berbaur dengan masyarakat tanpa ada jarak, tanpa ada sedikit kekakuan begitu kan seperti itu. Ini menurut Pak Wabub seperti apa nih memang itu sosok Pak Wabub seperti dari itu saya dari kecil ya seperti itu. Ya saya diajarkan orang tua ya seperti itu. Saya nggak pernah, saya juga nggak merasa saya saat ini pejabat atau apa. Ya karena suatu saat kan saya juga kembali ke masyarakat. Saya nggak mau sampai nanti ketika saya sudah tidak menjabat ditolak masuk. Wah kamari kerja di kan ngajabat sombong tuh ya kan ke hayang mau. Nah jangan sampai seperti itu. Kita kan dari rakyat kembali ke rakyat lagi kan. Kita nggak selama jabatan itu kan nggak abadi. Siap. Lahir dari rakyat untuk rakyat ya Pak ya. Betul. Jadi kan kita tahu ya apa kita akan kembali berbaur kembali dengan masyarakat. Dan saya tidak pernah merasa saya dulu pernah menjabat sebagai ketua DPRD, saya tidak merasa sebagai ketua DPRD. Sekarang saya sebagai wakil bupati, saya tidak merasa sebagai wakil bupati, tapi saya sebagai masyarakat. Dan bisa berbaur tidak jadi makanya ada seseorang yang selalu aku selalu Assalamualaikum Pak Pejabat, tolonglah saya bilang jangan panggil saya seperti itu. Jabatan ini kan hanya sementara saya bilang. Ini cuma amanah sementara. Saya nggak mau panggil seperti itulah. Lebih baik kita kan orang Sunda, ini panggil akang atau apalah, lebih akrab, lebih enak lah ya kita.
yang kita tahu juga nih Iya, Pak Opop ya dalam setiap kegiatan gitu. Ya. Kadang-kala Pak Opop tuh humoris lah gitu kan ya. Kadang-kadang bercanda enak gitu kan. Sehingga tidak ada jarak lah antara dengan dalam tanda kutip juga para staf gitu Pak, karyawan Pemda juga begitu kan. Begitu senang bercanda begitu. Memang begitu ya Pak ya untuk menghangatkan suasana. Untuk mencairkan suasana ya supaya kita jangan terlalu serius lah, hidup ini jangan terlalu bawa serius lah. Jangan kolot harus serius. Udah gitu aja. Sebenarnya ya Pak ya. Kita harus jadikan guyonan-guyonan di mana kita harus serius dalam menangani suatu masalah, kita serius. Tapi di satu sisi juga kita ya selingi dengan humor untuk supaya nggak terlalu tegang lah ya. Dan itu mungkin salah satu bentuk untuk pendekatan ke masyarakat juga ya. Ya. Oke. Bahwa kita ya bukan mengada-ngada, memang gitulah kehidupan sehari-hari kita ya seperti itu. Nah justru banyak nih Pak, ada statement dari masyarakat juga, aduh bentennya sama Pak Opop resep, nah gitu ya, sebenarnya gitu kan, jadi kaku gitu kan, seperti itu. Kadang, mohon maaf juga banyak pejabat yang tadi ya kaku, terus Pak, kadang kalau dengan masyarakat, asa dalam tanda kutip jaim, ayah jaimna, begitu kan. Justru Pak Opop nggak kelihatan tuh, begitu kan. Jadi enak tadi ya seperti itu. Jadi sehingga akhirnya juga masyarakat merasa memiliki lah gitu. Merasa memiliki dekat sama pemimpin gitu Pak. Ya memang harusnya kita seperti itulah ya, supaya lebih dekat dengan masyarakat. Jadi nggak ada lagi jarak. Jadi masyarakat itu nggak kagok lah kalau mereka mau menyampaikan apa keluhan ataupun permasalahan mereka kepada kita. Untuk kagok gitu, nggak ada jarak. Tapi justru kalau kita memposisikan sebagai pejabat, mereka sebagai susah, ya kasihan ke mereka, ya kita juga kagok gitu. Kalau jaring aspirasi gitu nyapanya, namun kitanya kaku juga si masyarakat nggak akan terbuka begitu. Betul. Nah itu. Justru kalau masyarakat herema kan, bari justru terbuka gitu. Ya. Kalau kesah aspirasi dengan guyonan sambil ngobrol, begini ternyata permasalahannya. Pak, Bapak hampir sudah 4 tahun lebih lah ya memimpin Sumedang begitu Pak. Yang Bapak rasakan dengan Sumedang apa tuh? Apa yang dirasakan dan apa yang harus dikembangkan dan apa? Saya rasakan masyarakat Sumedang ini sangat someah, sangat baik, santun, dan masih menjunjung tinggi adat. Sopan, dan mereka masih nurut kepada orang tua, kepada ulama. Berbeda dengan anak-anak sekarang, masyarakat kita di kota-kota besar. Ya, mereka sudah tidak mengindahkan lagi kaidah-kaidah kesopanan, santunan. Tapi di sini masih tetap terjaga dengan baik, dan itu harus terus kita jaga, pelihara. Jangan sampai adat luar masuk merusak hal-hal seperti itu. Dan ini sangat memudahkan untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan ya Pak ya? Iya, betul. Betul. Apa yang dikatakan masyarakat Sumedang patriarkis itu kekeluargaan itu sangat kental di sini ya Pak. Makanya di situ kita pendekatan tuh lebih enak, lebih gampang ya. Tapi tetap kita tegas. Ya, karena kita harus sebagai pemimpin harus mengambil kebijakan yang tepat, yang tegas, tidak mencela-mencela, tidak ini sekarang A besok B. Ya, kita harus betul-betul, kalau kita sudah putuskan A ya A. Gitu. Pak, tadi juga dikatakan bahwa 6 bulan lagi ya. Ya. Nah, kira-kira harapan apa yang memang sampai sekarang memang belum terlaksana dan ingin begitu kan Pak? Ya, saya yang ingin saya ini kan, saya tidak ingin lagi mendengar ada masyarakat Sumedang yang kelaparan. Tidak ada lagi masyarakat Sumedang yang kesulitan perekonomiannya. Saya ingin betul-betul masyarakat Sumedang ini betul-betul sejahtera. Kemiskinan semakin menurun, pengangguran menurun, indeks Gini atau kesenjangan antara yang kaya dan miskin ini tidak terlalu jauh. Gap ya Pak ya? Ya, gapnya tidak terlalu jauh. Dan tingkat ekonominya ya semakin meningkat. Itu yang menjadi cita-cita saya. Yang belum
sepenuhnya tersampaikan di Sumedang ini. Dan sampai sekarang alhamdulillah di kepemimpinan Bapak juga ada peningkatan begitu ya. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah ya. Walaupun memang belum bisa dikatakan belum maksimal Pak, belum optimal atau gimana nih? Karena Belum, situasi ini karena kemarin kita ya bukan hanya Sumedang saja tapi seluruh kota kabupaten sedunia ya masalah pandemi Covid yang 2 tahun lebih. Betul, Pak. Ini memang merusak segala macam rencana. Betul. Nah, tapi inilah ujian untuk kita. Manusia berencana, Allah yang menentukan. Salah satunya kita diuji dengan pandemi Covid-19 kemarin. Ya, insya Allah setelah pandemi ini berakhir, kita bisa bangkit kembali dan bisa menyelesaikan tugas-tugas kita kepada masyarakat sehingga masyarakat Sumedang ini bisa sejahtera kembali. Pak Wabub itu juga pembangunan non fisik lah ya. Ya. Nah kira-kira ada nggak pembangunan fisik yang memang ada dreaming apa yang jadi impian Pak yang memang sampai sekarang belum terlaksana tuh? Iya. Apa tuh kira-kira pembangunan fisik apa tuh yang memang sifatnya monumental lah begitu? Ya. Saya melihatkan Sumedang ini sangat potensi alamnya terutama ya sangat indah. Banyak sekali yang bisa kita gali, kita manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama juga untuk tamasya, wisata ya, wisata pariwisata kita tingkatkan. Nah, saya yang menjadi cita-cita saya kemarin sempat terkendala ini ya karena masalah pandemi. Saya dengan teman saya kemarin sudah mendesain. Ini kita di tengah kota kan, di daerah kota kabupaten lain nggak ada gunung di tengah kota ya. Kita ini punya Gunung Palasari, Gunung Kunci ini yang berhadapan ini dan penuh dengan sejarah. Saya waktu itu sudah kita urus sampai ke Kementerian Kehutanan, ke LH ya, perizinan segala macamnya. Kita sudah buat juga DED-nya. Saya ingin membuat tempat wisata raksasa di sini yang fenomenal di Kabupaten Sumedang yang bisa menyambungkan antara Gunung Kunci dengan Palasari ini. Di Gunung Kuncinya ini nanti lebih banyak ke wisata di indoor ya karena kan di sini kecil cuma 3,4 hektar dan juga penuh dengan sejarah penjajahan Belanda ya dulu ya. Di situ nanti ada teater diorama segala macam lah. Terus baru di Palasarinya kayak ada taman dinosaurus gitu atau apa. Di puncaknya saya ini kan sudah kinci raksasa yang bisa melihat tol Cisumdawu ke sisi kirinya, ke sisi kanannya bisa melihat kota Sumedang. Dan untuk menyambungkan Gunung Palasari dengan Gunung Kunci ini kita ingin bangun jembatan kaca di atas. Waduh, mantap. Jembatan kaca dan juga untuk naik ke atasnya kita siapkan tram seperti di Hong Kong. Jadi yang mau jalan kaki untuk mengelilingi Gunung Palasari tersebut kita siapkan taman-taman, tempat bermain dan lain. Tapi kalau yang mau langsung ke puncak bisa lewat pakai tram tersebut. Jadi itu sudah kita betul-betul rancang. Tapi ya kemarin itu seperti ini ya terhambat dengan Covid tadi ya Pak ya. Itu dari Uni Emirat Arab ada salah satu pengusaha Emirat Arab udah siap untuk berinvest. Tapi kemarin keburu pandemi kita ya kita sekarang fokus dulu untuk ini bangkitkan dulu ya, insya Allah sambil terus kita cari investor yang siap untuk itu. Pak Wabub, yang kita tahu juga brand image lah ya masyarakat Indonesia terhadap Sumedang. Ada beberapa yang kita catat juga. Tadi satu tahu Sumedang, terus Cadas Pangeran, ditambah sekarang Jati Gede nih Pak. Bagaimana Pak Wabub dalam tanda kutip bisa menyulap itu menjadi kawasan wisata terpadu yang memang wah gitu Pak. Betul. Bahkan yang menasional lah begitu. Betul. Seperti apa Pak mendesain itu Pak? Ya saya ingin, karena saya juga salah satu pencinta alam ya. Siap. Apapun yang menjadi tujuan kita untuk wisata ataupun untuk peningkatan baik, tapi tetap kita harus menjaga alam. Untuk kita warisi kepada generasi muda kita, jangan sampai kita mewarisi alam yang rusak.
Kalau rumah rusak kita bisa bangun kembali, tapi kalau alam sulit. Dan memerlukan waktu lama, Pak. Betul. Nah, di sana saya ingin kita duduk bersama beberapa stakeholder terkait ya, untuk mendesain wisata yang berwawasan ekosistem lah ya, berwawasan alam. Wisata kita harus yang bagus, yang wah, tapi jangan sampai merusak alam. Itu saja pesan saya kepada siapapun juga, ya. Termasuk nanti di Jati Gede sana. Kita masuk karena banyak space-space yang tidak harus merusak. Banyak space-space yang bisa kita manfaatkan untuk itu. Tapi juga kita harus persiapkan di sana juga tenaga-tenaga ahli yang betul-betul mumpuni. Tapi saya tetap tegaskan minimal 70%, 60-70% adalah pekerjanya adalah warga setempat. Ya. Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Kepedulian. Banyak hari tukang jual-jual karcis wae mah kudu di luar gitu kan. Itu Pak, betul. Banyak Pak. tukang jaga-jaga wae mah di luar. Ya minimal paling tenaga ahlinya lah ya, untuk permesinannya atau tenaga yang tidak bisa kita datangkan dari warga setempat, baru dari luar. Tapi untuk yang tenaga-tenaga lainnya mah kita manfaatkan sebaik mungkin dari wilayah setempat. Bila perlu kita latih mereka untuk bisa lebih mengembangkan lagi wilayahnya ke arah yang lebih baik. Penting saya sebagai pemimpin ya bisa mensejahterakan masyarakat, itu sajalah. Saya nggak punya tujuan-tujuan pribadi lah. Oke, siap Pak. Karena saya merasa saya sudah cukup bersyukur apa yang saya peroleh saat ini. Seperti tulus berarti benar-benar ya. Ya, salah satu fenomenal di Bandung juga kan, dulu saya bisa mewariskan gedung DPRD yang megah di Kota Bandung. Itu dulu monumental, kan Pak. saya nggak ada, dan kita masih nempel dengan Pemkot Bandung kan, di situ tempatnya ruangannya sempit, ruang paripurna saja kecil, masa seperti Kota Bandung. Akhirnya kita perlombakan untuk membuat desain gedung DPRD, dan kita ada lahan di Jalan Sukabumi itu kita bangun, alhamdulillah. Sekarang kan menjadi kebanggaan di Kota Bandung, jadi ikon dari DPRD kota kabupaten lain datang ke Kota Bandung untuk tiru. Itu termasuk salah satunya adalah gedung DPRD. Sebulan yang lalu saya melintas ke sana Pak. Oh ini. Itu saya ke Kota Bandung. Dan saya pun sebenarnya saya ingin meninggalkan juga seperti itu nanti, apakah berupa stadion atau apa ya. Nah itu Pak maksud saya. Impian saya salah satunya impian. Ya, impian saya ke depan ya saya ingin punya stadion. Alhamdulillah, yang megah di Sumedang ini. Lahan kita luas banyak, ini kan ya tinggal ada kemauan yang keras lah dari kita ya. Pak, ada nggak sosok tokoh lah ya? Selain tadi mungkin panutan dari Pak Haji ya, gitu kan? Baik itu di dunia politik atau baik itu di dunia bisnis begitu Pak, atau mungkin di edukasi begitu. Ada tokoh internasional yang Bapak kagumi? Internasional, nasional, mungkin Jawa Barat mungkin Pak, ayah sosok yang kagum lah begitu, favorit begitu. Untuk internasional ya saya Obama ya. Barack Obama. Obama ya. Gitu Pak. Ya, idola saya ya. Untuk nasional Pak SBY. Oke, siap tokoh nasionalnya di dunia politik ya. Dunia politik ya, pemimpinannya. Terus ya di dunia bisnis ya saya ini kan ya banyak lah ya. Banyak. Biasanya Nasional tadi ya.